Aku belum pernah melihat wanita sekuat itu. Dia butuh waktu 3 hari. Ubah tebing biasa menjadi tempat berlindung. Dan juga membuat keranjang ikan. Makan ikan segar setiap hari. Xiao Mei tidak puas dengan tekanan keluarganya untuk menikah. Tinggal sendiri di pegunungan. Pada saat ini, dia secara tidak sengaja menemukan harta karun berupa rematik. Tebing yang menonjol membuatnya merasa aman. Dia segera membersihkan puing-puing di sekitarnya. Untuk membuat hidup Anda lebih nyaman, Xiao Mei melapisi seluruh bagian dalam dan luar rumah dengan batu. Dan anak tangganya ditumpuk agar lebih mudah untuk dilalui. Karena kurangnya air sungai di musim dingin, Xiao Mei hanya bisa menggali bagian depan sedikit demi sedikit, membentuk aliran air kecil. Lalu dia menggali tanah di sebelahnya. Tuangkan sebotol air mineral bebas gula. Selanjutnya, tumpuk kerikil di sepanjang tepian. Di bawah kombinasi cerdas Xiao Mei, perapian sederhana dan praktis telah selesai. Untuk mempercepat pembentukan perapian, Xiao Mei menyalakan api terlebih dahulu. Lalu dia mengisi celah-celah itu dengan tanah berlebih. Lalu Xiao Mei membersihkannya lagi. Biarkan seluruh tempat direvitalisasi. Kemudian dia pergi ke tepi air dan mengumpulkan bulu-bulu kering. Saya tidak sengaja menemukan siput sebesar karung pasir di bawah rumput. Hanya beberapa dari ini akan membuat Anda kenyang. Ketika Xiao Mei kembali dengan muatan penuh, hari mulai gelap. Dia menenun tikar dari alang-alang. Mari kita selesaikan masalah menginap dulu. Meskipun mudah dibuat, tapi lebih nyaman tidur di lantai. Lalu Xiao Mei membersihkan siput-siput itu. Dan tuangkan sedikit saus leluhur ke dalamnya. Siput rentan terhadap parasit. Jadi Xiao Mei memasaknya selama 2,5 jam. Sekarang Anda dapat menikmati makanan tanpa khawatir. Pagi berikutnya, Xiao Mei mencuci wajahnya di tepi air. Bagaimanapun juga, citra keindahan alam harus tetap dijaga. Dia pertama kali mengumpulkan beberapa bambu muda. Setelah membuang cabang dan daun yang berlebih, kemudian potong-potong menjadi potongan kecil. Lalu pukul dengan tongkat. Biarkan saja hancur berantakan. Xiao Mei sedang membuat. Ini adalah alat pancing yang paling umum digunakan di alam liar. Ikat saja potongan bambu di sepanjang lingkaran. Terakhir, kencangkan ekornya. Ini akan memanfaatkan kekuatan aliran air. Biarkan ikan jatuh ke dalam perangkap. Ngomong-ngomong, Xiao Mei mengumpulkan beberapa kayu. Selanjutnya kita akan memulai pembangunan resminya. Xiao Mei pertama kali menggergaji kayu pendek. Kemudian gunakan untuk menutupi atap. Lalu dia membuat tanah liat. Digunakan untuk menaikkan bagian atas perapian. Ini akan menopang sisa atap. Setelah selesai, dia juga membangun cerobong asap. Tanah liat berkualitas tinggi memungkinkan dia menyelesaikan lebih banyak konstruksi. Atapnya dibuat dengan jahitan yang sempurna. Terakhir, lapisan batu. Untuk mencapai tingkat kedap air tertentu, Anda bisa mengetahuinya dari bentuk atapnya. Keterampilan konstruksi Xiao Mei tidak dapat disangkal. Berikutnya adalah konstruksi dinding depan. Meskipun tidak banyak alatnya, mengapa orang mengatakan wanita itu cekatan? Tembok ini dibangun tanpa satu paku pun. Ini juga sangat rapi. Tunggu sampai dia memperbaiki tongkat terakhir. Tanah liat digunakan untuk menutupi dinding luar. Saya merasa sedikit monoton. Dan dengan jari-jariku yang fleksibel, gambarlah tekstur bata di atasnya. Efek ini bisa saja sepenuhnya palsu. Kemudian Xiao Mei menggunakan sisa bambu untuk membuat pintu. Meskipun pintu ini ringan dan tipis, namun hal ini memungkinkan dia untuk memastikan privasinya. Dan ketika dia menyelesaikan pintunya, ini waktu malam. Dia lalu ingat untuk memeriksa keranjang ikan. Untungnya, Xiao Mei sangat beruntung. Ikan ini beratnya paling sedikit 8 tael, kalau tidak 1 pon. Hampir cukup baginya untuk makan lengkap. Setelah makan malam yang lezat ini, dia menutup pintu tempat penampungan. Meskipun di sini agak lembab, tapi untungnya ada perapian untuk menghangatkan badan. Keesokan harinya setelah fajar, Xiao Mei menangkap beberapa air keran liar. Aku memanggang 2 sosis lagi untuk diriku sendiri. Menikmati hidup santai sendirian.